Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Kita mulai cukup pagi ya. Terkait dengan materi kuliah kita hari ini adalah integrasi metabolisme. Ya, ini kita mencoba memahami berbagai aspek begitu ya terkait metabolisme, mulai dari Anda belajar metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, kemudian metabolisme lipid, metabolisme nitrogen terkait protein kemarin ya, baik katabolismenya ataupun biosintesisnya. Ini yang akan kita coba pelajari di minggu ini sebagai bagian dari kuliah biokimia umum di minggu ke-12 untuk mahasiswa kedokteran hewan IPB. Jadi oke, ini jadi cakupannya adalah seperti ini. Jadi kalau metabolisme pada organ tertentu yang terjadi seperti apa, kemudian siklus makanan dan kondisi lapar itu seperti apa mengaturnya, dan peran hormon terkait dengan pengaturan metabolisme itu juga menjadi hal yang akan kita coba evaluasi begitu ya. Ada, kalau Anda melihat gambar di samping itu menunjukkan bahwa bagaimana gambar itu memberikan informasi begitu ya terkait dengan metabolic pathway yang ada, bahwa di sini ini yang gambar warna-warna yang berbeda itu menunjukkan arah metabolismenya. Misalnya ini adalah lebih ke arah metabolisme karbohidrat misalnya. Runutannya misalnya mulai dari oksidasi sampai kemudian siklus Krebs sampai nanti ke menghasilkan energi begitu ya. Kemudian yang warna merah itu menunjukkan metabolisme nukleotida gitu ya, metabolisme nukleotida. Kemudian glikan biosintesis berarti lanjutan dari ini glukosa gitu. Ini ke arah biosintesis glikan dan juga metabolismenya. Kemudian warna yang berbeda ini di sini ini arah metabolisme lipid. Kemudian ini adalah dari metabolisme lipid terkait nanti hasil, kemarin kita ingat bahwa di sini akan menghasilkan hasil siklus Krebs berupa NADH gitu ya, FADH2, kemudian GTP nanti bisa digunakan ke metabolisme energi. Jadi kurang lebih kita akan mempelajari kurang lebih aspek-aspek seperti itu, yang runutan-runutan pathway-nya yang coba kita jadikan satu sehingga nanti pemahaman Anda menjadi lebih terkesan menyeluruh begitu ya. Baik. Kalau melihat seperti ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan terkait dengan ini? Ada yang bisa mencoba? Oke. Ada yang mau mencoba menjelaskan ini? Gimana ritmenya ini? Dewi Nur Safa, bagaimana? Dewi Nur Safira? Ada Dewi? Dewi Nur Safira ada? Oke, nggak ada ya berarti ya. Dimas Harseto Pangestu, silakan. Dimas ada juga tidak? Oke. Bisa memberikan komentar terkait dengan ini metabolisme ini?
Oke, enggak bisa. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah kita lakukan ya. Semuanya ini. Oke, saya coba lagi. Angelin Rosa. Angelin Rosa ada? Angelin Rosa enggak ada tidak ini? Oke. Oh. Ada ya? Puspa Jelita, ada Puspa Jelita? Ada, Pak. Ya. Bisa memberikan komentar Puspa terkait ini gimana? Kalau dari gambar ini, suara saya masukkan ya, Pak? Apa? Suara terdengar? Terdengar. Itu dari protein. Protein kan terdiri dari dari asam amino. Ya. Terus saya nggak tahu sih itu nitrogen pool apa, tapi kayak itu sebuah proses gitu yang membentuk asam amino. Terus nanti dia dirubah atau digunakan jadi protein jaringan. Terus ada juga yang jadi urea. Terus terjadi siklus urea. Dia jadi citric acid cycle. Ya, jadi citric acid cycle. Saya juga kurang tahu di bagian situ. Terus kalau yang karbohidrat itu kan ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Mungkin yang yang mono sama disakarida gitu, poli. Terus dia jadi glukosa 6-fosfat. Lalu mengalami glikolisis menjadi pirufat. Lalu ada yang jadi lactic acid dan ada yang jadi asetil-CoA. Oke. Oh, tadi yang dari protein nitrogen juga ada yang jadi asetil-CoA, pokoknya ngikutin tanahnya gitu kan, Pak? Iya, betul. Terus dari asetil-CoA lanjut ke citric acid, terus ada juga yang jadi lipogenesis itu jadi lipid. Yang dari citric acid digunakan untuk jadi ATP energi, dan sepertinya yang jadi lipogenesis itu yang mungkin kalau karbohidratnya lebih, jadi disimpan lagi jadi lemak di tubuh. Terus dari lemak itu mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA, terus diubah dengan citric acid cycle jadi energi. Nah, pokoknya kalau kelebihan dia disimpan di tubuh jadi lemak, lipid. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Puspa Jelita. NRP-nya berapa, Puspa? Nah, Pak? NRP kamu berapa? NIM. Oh, 161. 161. Yang B040 1201 161 begitu ya? B040 1201. Oh iya, bentar, Pak. Oke, terima kasih Puspa sudah memberikan. Di sini tidak benar dan salah ya, yang penting mau berbicara. Jadi intinya karena saya tidak ingin cuma satu arah dari saya aja begitu ya. Jadi saya ingin Anda semua memberikan kontribusi. Tidak penting apakah benar dan salah, itu tidak penting, tapi yang terpenting adalah mau memberikan mau mencoba memberikan ini ilustrasi. Jadi intinya kalau di bagian ini adalah pada intinya kalau ini kan metabolisme karbohidrat ya, yang bagian ini. Jadi kalau karbohidrat sebagai sumber energi, kita ada tiga bagian penting sebagai sumber energi.
berarti karbohidrat, kemudian lemak atau lipid dan lipid, kemudian protein, kan begitu ya. Nah, kalau terjadi Anda makan kemudian yang komponennya ada karbohidrat, itu kemudian lemak dan protein, tentu mekanisme ini yang akan terjadi begitu. Nah, ketika ini apa yang terjadi? Yang kemarin bisa masuk ke dalam tubuh adalah glukosa, fruktosa, galaktosa ya. Nah, nanti diubah di dalam tubuh menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat inilah nanti akan dioksidasi. Sebenarnya oksidasinya ada beberapa ritme, yang salah satunya adalah glikolisis ini ya. Glikolisis akan diubah menjadi pirufat, asam pirufat, kemudian titik poinnya adalah asetil-CoA. Nah, asam pirufat ini dalam kondisi anaerob bisa diubah menjadi asam laktat, gitu ya. Asam laktat. Nah, ini titik poinnya di sini. Nah, ketika Anda makan, gitu ya, ketika Anda makan dan dalam kondisi yang dalam tubuh Anda itu memerlukan apa sih namanya? Dalam tubuh Anda memerlukan energi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ke arah sini. Lebih ke arah oksidasi glukosa. Ini yang terjadi. Glikolisis yang terjadi. Maka perubahan menjadi pirufat, asetil-CoA ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs menghasilkan beberapa energi berupa NADH, kemudian GTP, FADH2 itu masuk ke rantai transport elektron, nanti akan menghasilkan ATP. Nah, ini dalam kondisi Anda memerlukan energi. Nah, ketika Anda tidak memerlukan energi seperti apa? Maka glukosa itu harus diubah menjadi glikogen, gitu ya. Jadi sumber glukosa yang ada ini kondisinya Anda tidak butuh energi nih. Maka energi Anda yang dibutuhkan tidak artinya dalam kondisi energi yang cepat ya. Nah, berarti glikogenosis yang lebih dominan. Maka glukosa akan diubah menjadi glikogen. Nah, dalam kondisi tertentu misalnya Anda ternyata ini tidak terjadi. Jadi Anda kondisi tidak bisa mendapatkan makanan gitu ya. Dalam kondisi tetapi tubuh Anda membutuhkan energi, maka akan terjadi pengubahan glikogen menjadi glukosa melalui mekanisme yang disebut dengan glycogenolysis, gitu ya. Glycogenolysis. Nah, ini mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, glukosa ini harus disemikan rupa, masuk glikolisis dan seterusnya sampai menghasilkan energi. Nah, dalam kondisi tertentu juga tubuh kita memerlukan asupan glukosa, gitu ya. Misalnya di eritrosit, sel eritrosit itu kan butuh glukosa ya, glukosa secara langsung. Terus kemudian di sel otak gitu ya, butuh glukosa. Maka tetapi dalam kondisi itu tidak terjadi ini tidak terjadi. Glikogenolysis tidak terjadi. Dari makanan juga tidak ada. Dari makanan juga. Maka salah satu mekanisme yang mungkin adalah gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu bagaimana mengubah non karbonhidrat menjadi karbonhidrat, dalam hal ini adalah glukosa. Nah, apa yang terjadi ketika ini kan dalam kondisi yang jangka pendek ya, energi yang kita perlukan dalam jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang seperti apa? Oh, ternyata Anda mengalami puasa yang panjang gitu ya, dan puasa yang lama gitu. Maka energi yang harus disediakan tidak dari sini. Jadi tidak dari karbohidrat ini, ya. Ini tidak dari sini, tetapi dari protein dan juga dari asam lemak gitu ya. Nah, degradasi protein itu akan menghasilkan berbagai komponen ya, berbagai komponen. Salah satunya kemarin ada bagian aminnya, ada bagian karbonnya, gitu kan. Ini nitrogen pool itu maksud bagian itu. Nah, nanti jaringan ini akan masuk ke berbagai jaringan protein tentunya. Kaitannya ini arahnya begitu ya.
Terus kemudian inti titik poinnya itu ada di sini. Oke. Saya suruh ubah dulu ini warnanya. Inti titik poinnya di sini, titik poinnya, ya, titik poinnya di sini. Jadi ketika nitrogen itu bisa diubah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah asetil-CoA, bagian yang kedua adalah pirufat, gitu kan? Bagian yang ketiga adalah bagian antara dari siklus asam sitrat atau TCA. Misalnya yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan oxalostat, gitu ya. Misalnya ya, itu bagian penting yang ada di situ. Terus kemudian, nah titik poinnya kan masuk di sini, artinya nanti ketika kondisinya kan berarti jangka panjang ya, jangka panjang berarti ini yang harus diperlukan begitu ya. Jadi ketika butuh glukosa berarti dari sini bisa berlangsung ke sini ke gluconeogenesis menghasilkan glukosa. Ketika butuh energi maka dari sini juga bisa ke asetil-CoA atau bagian dari sini sehingga mengarahkan pembentukan energi begitu dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kalau asam lemak bagaimana? Asam lemak tentunya dalam kondisi yang lapar atau dalam kondisi yang berpuasa panjang gitu ya, energi tentunya itu diperlukan proses itu ya, sehingga beta oksidasi akan aktif ya, beta oksidasi akan aktif sehingga aktifnya beta oksidasi ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan energi ya, pembentukan energi terkait dengan ini ya, beta oksidasi. Nanti beta oksidasi lokasinya di mana beta oksidasi, ada yang tahu? Ada yang tahu beta oksidasi di sitosol atau di mitokondria? Di mitokondria ya. Ya, sementara kalau sintesisnya ada di sitosol gitu ya. Itu harus diperhatikan. Jadi ketika kondisi-kondisi ini titik poinnya ada di sini sehingga nanti diubah menjadi asetil-CoA sehingga asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dan juga rantai transport elektron. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah metabolisme yang terjadi pada jaringan. Jadi jaringan manusia itu memiliki fungsi-fungsi ya, tertentu ya. Misalnya ini ya. Misalnya Anda lihat di situ ada bagian otak. Otak lebih dominan ada glukosa di situ kebutuhannya, glukosa, kemudian keton ya, yang bisa. Berarti ini bisa dimanfaatkan glukosa dan keton. Kemudian di jaringan sel darah merah hanya glukosa ya. Adiposa, jaringan adiposa hanya glukosa dan asam lemak. Kemudian di otot itu ada di sekitar otot ada glukosa, asam lemak, dan keton juga bisa ya. Kemudian di otot juga ada asam lemak. Kemudian ketika Anda berpuasa ini ada asam lemak juga badan keton. Kemudian ketika ini lift hati, di hati ada ketika makan asam amino, glukosa, asam amino, dan juga ketika berpuasa asam lemak gitu. Ya ini mau tidak mau Anda harus mempelajari ini ya dengan baik. Nah, artinya ketika dalam kondisi ini, dalam kondisi berpuasa gitu ya, dalam kondisi berpuasa berarti dalam kondisi berpuasa kan glukosa tidak ada ya, atau asupan glukosanya minimal. Kemudian sel darah merah dapat itunya dari mana kira-kira? Jadi di sini kan sel darah merah hanya bisa menggunakan glukosa ya.
baik itu dalam kondisi sel darah merah ini dalam kondisi dia makan ataupun dalam kondisi yang berpuasa, begitu ya. Keduanya menggunakan sel darah merah. Nah, berarti artinya ketika berpuasa itu kan dalam kondisi misalnya kalau puasanya cuma sehari, berarti kan itu lebih ke beta oksidasi akan terjadi ya. Beta oksidasi akan terjadi sehingga membentuk asetil-CoA tadi ya. Nah, misalnya begitu ya, beta oksidasi, terus kemudian nitrogen degradasi, protein degradasi juga akan terjadi. Bisa kalau protein tadi kan bisa diubah menjadi pirufat dan juga bisa dirubah menjadi apa lagi ya? Tadi asetil-CoA, terus bagian dari siklus Krebs gitu ya. Nah, itu semua berarti harus melalui gluconeogenesis gitu ya. Melalui gluconeogenesis untuk bisa diubah menjadi glukosa, kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan sel darah merah. Karena sel darah merah harus ada glukosa di dalam metabolismenya. Baik itu dalam kondisi dalam kondisi yang banyak makan atau dalam kondisi yang kelaparan. Baik, ini metabolisme karbohidrat. Ada yang bisa membantu saya terkait ini metabolisme karbohidrat? Sebelum saya tunjuk, silakan kasih nama dan NRP-nya ya. Ada yang mau? Oke, Mas Manggala, coba Mas Manggala. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi coba. Dari awal metabolisme karbohidrat, Pak. Bagaimana? Iya, terkait ini aja, terkait gambar ini bagaimana? Apa interpretasi dari Mas Manggala seperti apa? Pokoknya kalau glukosa itu bisa diubah jadi energi dari NADPH atau ATP, terus kalau enggak bisa dibawa langsung sama darah, Pak. Tuh, itu nomor 1. Nomor 2. Yang kedua itu glukosa itu bisa diubah menjadi glukosa fosfat ya, terus bisa di polimerase jadi glikogen, terus kalau nggak di deforisasi jadi glukosa darah ya, kalau nggak jadi dikonversi jadi asetil CoA. Oke. Itu aja. Kalau glukosa mau jadi ATP itu mengalami oksidasi pada glikolisis, terus siklus asam hidrat, terus rantai respirasi buat ATP. Untuk bisa jadi NADPH jalur pentosa fosfat. Oke. Oke, terima kasih Mas Manggala. Ada lagi yang mau menambahkan?
Mas Manggala, NRP-nya berapa? Belakangnya yang 77, Pak. B04, 012, 01, 077. B04, 01, 01, 20, mm-mm. 077. Bukan 20, 1, 077. 201 077. Oke. Makasih Mas Manggala ya. Ada lagi yang menambahkan? Ada yang mau? Baik, kalau tidak ada mau saya lanjut. Ada? Bapak, saya boleh menambahkan, Pak? Melina, silahkan. Melina, berapa NRP-nya? Yang belakangnya 106. Iya. Bukan. Belakangnya benar, 1 D04 0120 1106. 1106. Namanya Meilia. Meilia. Double L ya? Iya. Meilia. Oke, Meilia silahkan. Ya, jadi kalau menurut saya itu yang di dekat nomor 2 itu kan ada glukosa. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu tubuh itu yang bisa masuk itu kan, bisa diolah itu kan glukosa 6 fosfat. Nah, kalau kelebihan nanti itu akan diubah menjadi glikogen di hati. Sedangkan untuk aktivitas sehari-hari itu kan menggunakan glukosa yang nantinya itu kan diedarkannya itu di darah. Sedangkan untuk proses metabolismenya sendiri kan itu dari proses glikolisis itu nanti kan diubah menjadi pirufat. Kemudian dari pirufat itu nanti akan masuk ke siklus Krebs menjadi asetil CoA itu, Pak. Nah, kemudian nanti kan ada yang tadi bagian kolesterol, di mana kolesterol itu kan bagian dari kolesterol itu nanti akan menjadi asam kolesterol itu akan menjadi dari asetil CoA kolesterol ya? Iya, menjadi asam lemak itu, Pak. Oke, asam lemak. Yang kolesterol, nah itu. Ya, itu sih Pak tambahan saya. Baik, terima kasih, Ailin. Jadi intinya kalau kita di sini berarti apa aja jalur yang bisa terjadi di metabolisme karbohidrat gitu ya. Ada di sel yang terjadinya titiknya poinnya ada di sini sel hepatosit berarti di hati gitu ya, dan di sel darah yang titik untuk transportasinya begitu ya. Nah, mekanisme yang terjadi yang pertama tentunya menyiapkan glukosa ya. Ingat bahwa yang glukosa itu penting untuk darah. Jadi respon hormon itu ada di darah. Jadi ketika glukosa darah tinggi, ketika glukosa darah rendah, itu akan mengaktifkan berbagai hormon yang seperti yang kita sudah cerita begitu ya. Itu titik poin yang pertama. Titik poin itu berarti glukosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa ini transport ke berbagai jaringan oleh sistem darah. Yang kedua, glukosa juga 6 fosfat juga sebagai substrat untuk pembentukan glikogen di hati. Yang pertama, yang kedua ya, glikogen di hati gitu ya. Terus kemudian ketika kondisi tubuh kita kekurangan energi atau satu kekurangan energi, yang kedua dalam kondisi yang sudah energi tetapi kondisi-kondisi yang 1-2 tidak terjadi gitu. Maka glukosa 6 fosfat akan dioksidasi melalui glikolisis, nanti dihasilkan pirufat.
nanti dari piruvat menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini titik penting untuk nanti sebagai substrat substrat untuk siklus Krebs dan juga nanti fosforilasi oksidatif nanti ujungnya menghasilkan ATP ketika butuh energi gitu ya. Ketika butuh energi. Tetapi ketika tidak butuh energi, maka asetil-CoA ini menjadi substrat yang pertama sebagai substrat kolesterol, pembentukan kolesterol. Yang kedua substrat pembentukan asam lemak. Ya, nanti ujungnya adalah menjadi triacilgliserol ataupun fosfolipid. Ya, ingat bahwa kolesterol ini merupakan bagian dari membran sel. Fosfolipid juga bagian dari membran sel. Jadi komponen-komponen penting yang ada di membran sel. Jadi itu harus disiapkan. Nah, tetapi ketika kondisi itu tidak terjadi, maka jalur kelima ini adalah oksidasi lain dari glukosa 6-fosfat ini. Dioksidasi melalui lintasan pentosa fosfat. Nah, lintasan pentosa fosfat itu nanti akan menghasilkan ribulosa 5-fosfat yang nanti digunakan untuk membentuk nukleotida. Nukleotida ini biomolekul penting ya. Nukleotidanya biomolekul penting. Biomolekul pentingnya apa? Karena nukleotida ini merupakan pembentuk keragaman genetik ya. Hereditas dari keragaman genetik yang ada di manusia begitu. Jadi harus diperhatikan terkait ini. Jelas sampai sini, ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas kita lanjutkan. Nah, ini metabolisme protein. Nah, metabolisme protein. Ada yang mau mencoba di sini metabolisme protein? Mau nyoba berinterpretasi silahkan Kak. Di sini kita tidak mencari yang benar yang salah ya. Jadi di sini bukan ujian, tapi kalau Anda berperan nanti akan saya beri nilai. Ada yang mau mencoba? Baik, saya coba tunjuk saja ya. Nurul Madinah. Mau mencoba Nurul? Ya, Pak. Silakan Nurul mau mencoba. Oke. Trianita Damayanti. Iya, Pak. Mau mencoba menjelaskan metabolisme protein ini? Oke. Jadi di metabolisme protein ini yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Nah, titik poinnya di sini kan. Titik poinnya adalah asam amino. Ini ya. Titik poinnya itu asam amino. Asam amino itu bisa kemana aja. Asam amino itu digunakan untuk sintesis protein hati dan protein plasma. Ini protein dalam hati, ya kan? Kemudian protein plasma yang ada di sini, termasuk di jaringan asam amino yang ada dalam darah yang nanti digunakan untuk berbagai ada di jaringan.
Jadi itu titik poin yang pertama. Kemudian termasuk di sini asam amino juga menjadi komponen dari nukleotida, ya, komponen dari nukleotida. Ingat bahwa DNA itu dibentuk dari berbagai kode genetik yang terhubung dari berbagai asam amino, gitu kan? Nah, asam amino ini sebagai komponen penting terkait itu, terkait kebutuhan untuk itu. Nah, rangka karbonnya gimana? Rangka karbonnya tentunya ini kan berarti ini kan bagian aminnya, asam aminonya kan, bagian asam aminonya digunakan untuk ini. Asam amino itu ingat bahwa asam amino itu berarti ada gugus karboksil, ada gugus amina, gitu ya. Amina di mingguan pertama. Nah, kerangka karbonnya seperti apa? Kerangka karbonnya nanti ketika didegradasi, berarti ini kan degradasi ini, proses degradasi. Degradasinya nanti akan menghasilkan ini ya, nanti akan menghasilkan deaminasi, aminasinya akan dilepas sehingga nanti keluar dalam bentuk urea dalam tubuh, karena yang paling aman tuh itu ya. Atau terjadi degradasi lebih lanjut bagian kerangka karbonnya. Kerangka karbonnya nanti akan digunakan dikonversi menjadi glukosa. Ini kerangka karbonnya berarti bisa menjadi pirufat. Nanti dikonversi menjadi glukosa melalui gluconeogenesis, nanti digunakan di glukosa darah. Di glukosa darah tentunya ketika kebutuhan energinya sudah tidak butuh, maka akan bisa diubah menjadi glikogen, gitu ya. Nah, ritmenya seperti itu. Tetapi ketika butuh energi, tentunya kerangka karbon yang ini pirufat akan diubah menjadi energi. Energi dalam hal ini yang pertama adalah asetil CoA. Asetil CoA nanti ke siklus Krebs, dari siklus Krebs nanti ke fosforilase oksidatif untuk menghasilkan ATP. Tetapi kalau kondisi ini energi tidak perlu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi asetil CoA diubah menjadi asam lemak yang seperti yang tadi berarti ya. Asam lemak nanti hasilnya lipid, atau dari asetil CoA nanti tetap masuk dalam siklus Krebs, tapi kondisi energi tidak perlu, maka akan terjadi gluconeogenesis. Dari sini akan menghasilkan glukosa, masuk ke glukosa darah dan masuk ke menjadi glikogen. Sama seperti itu ya titik poinnya. Nah, itu titik poin yang titiknya. Kemudian asam amino yang dari otot gitu misalnya, asam amino yang dari otot ini kan ini hubungannya berarti kompartemenisasi, ada beberapa kompartemen ya. Yang pertama ada di sel darah merah, sel hati, sel otot gitu ya. Nah, sel otot ada produksi yang disebut dengan alanin. Alanin ini akan diubah menjadi pirufat. Nanti pirufat ini nanti digunakan untuk berbagai metabolismenya. Jadi ini titik poin yang penting ya. Titik poin yang penting bagaimana metabolisme protein itu terjadi. Nah, ini adalah metabolisme lipid ya. Nah, metabolisme lipid itu terjadi di sel hati ya, di sel hati. Perhatikan di sini titik poinnya ada yang pertama asam lemak. Asam lemak nanti dia menghasilkan bisa diubah menjadi lipid di hati, gitu ya. Kemudian atau ketika butuh energi tetapi energi dari karbohidrat tidak ada, maka asam lemak bisa dikonversi menjadi energi ya, menjadi energi melalui beta oksidasi di sel mitokondria. Nanti menghasilkan NADH. NADH ini bisa masuk ke dalam siklus fosforilase oksidatif. Terus kemudian dari beta oksidasi nanti akan menghasilkan asetil CoA. Dari asetil CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs. Dan siklus Krebs berbagai pembawa elektron, dalam ini termasuk NADH, GTP dan seterusnya, melalui fosforilase oksidatif menghasilkan ATP. Itu poinnya. Tetapi kalau misalnya energi tidak diperlukan,
harus kemana? Harus kemana? Yang pertama berarti ke pembentukan ketika dalam kondisi tubuh tidak memiliki glukosa tinggi ya. Berarti ini kan harus degradasi dari lemak. Maka lebih ke pembentukan badan keton di sel darah. Sel darah merah, pembentukan badan keton di sel darah merah. Jadi asetil CoA akan diubah menjadi badan keton di dalam sel darah merah. Ingat, sel darah merah butuhnya glukosa ya, untuk baik dalam kondisi yang lapar ataupun dalam kondisi yang makan, untuk energinya, untuk metabolismenya. Sehingga badan keton ini menyiapkan glukosa melalui lintasan yang disebut dengan gluconeogenesis, gitu ya, gluconeogenesis. Nah, kemudian asetil CoA juga bisa diubah menjadi substrat untuk kolesterol, ya, untuk garam empedu. Jadi kolesterol substratnya untuk menjadi garam empedu, kemudian berbagai hormon steroid ya, hormon seksual ya, terkait hormon yang ada di dalam darah gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi yang tidak membutuhkan energi, berarti ketika ini terblok gitu ya, maka poin 7 dan 8 ini menjadi rangkaian penting dari asam lemak. Ya, ini bisa menjadi plasma lipoprotein atau dalam kondisi tertentu berarti lipoprotein dalam plasma darah gitu ya. Terus kemudian asam lemak bebas dalam darah yang terikat ke albumin juga menjadi bagian penting di sini. Jadi itu terkait dengan metabolisme lipid yang ada. Jadi ini integrasi metabolisme seperti ini. Nah, ini adalah otot ketika kerja dan kebutuhan ATP. Jadi gambaran ini mencerminkan saat beraktivitas tentunya otot akan menggunakan glikogen ya. Otot akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Ya. Otot akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Jadi saat beraktivitas. Nah, di otot ini akan terjadi fermentasi sehingga menghasilkan laktat. Ini ya. Laktat dalam kondisi yang anaerob ya, dalam kondisi anaerob. Nah, ini ketika beraktivitas tinggi ya, ketika beraktivitas glikogen akan menggunakan glikogen otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Saat istirahat ya, saat istirahat kemudian itu laktat akan dikonversi ya, akan dikonversi kembali menjadi glikogen dan glukosa. Nah, titik poinnya di glukosa ini, titik poinnya di glukosa. Nanti glukosa diubah menjadi gluconeogenesis dari laktat ya. Laktat diubah menjadi glukosa ke gluconeogenesis di laktat. Nah, ada yang disebut dengan fosfokreatin. Ada fosfokreatin merupakan sumber ATP yang tinggi. Kita kan di sini dalam ketika beraktivitas kan membutuhkan ATP ya, ATP. Nah, fosfokreatin ini sumber ATP yang cepat saat kontraksi otot. Jadi sehingga menyebabkan otot berkontraksi begitu. Jadi ini cara kerja ATP dan otot. Baik, ini ada siklus Cori. Siklus Cori ini adalah jalur keseluruhan glukosa ya. Jadi hubungan antara otot dengan hati. Nah, di sini otot itu sangat aktif menggunakan glikogen sebagai sumber energinya, Nah, dalam proses itu tentunya karena aktivitasnya tinggi, maka akan lebih dalam kondisi anaerob gitu ya.
anaerob sehingga akan terjadi produksi laktat gitu ya. Nah, laktat ini tidak dapat digunakan di otot, tetapi dia akan bermanfaat di hati sehingga ada transport laktat dari otot ke hati melalui darah, Nah, di hati laktat ini akan diubah menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis gitu ya. Nah, melalui lintasan gluconeogenesis dalam prosesnya ini menggunakan ATP ya. Dalam proses pengubahan gluconeogenesis ini menggunakan ATP dan ini dalam kondisi pengubahan menjadi glukosa ini dalam kondisi yang ketika istirahat. Sementara pengubahan glukosa menjadi laktat dan menghasilkan ATP dalam kondisi yang kontraksi yang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau Anda berlari sangat kencang gitu ya, nah kondisi ini yang akan lebih terpenuhi ya, yang akan lebih terpenuhi. Nah, ketika dalam kondisi itu, ketika tubuh Anda sudah memiliki kebutuhannya, maka glukosa ini harus diubah menjadi glikogen. Nah, diubah menjadi glikogen, disimpan lagi di otot gitu. Melalui pengubahan penghantaran glukosa melalui melalui sistem darah ya, sistem transport darah. Jadi intinya begitu ya. Jadi dari keseluruhan nanti ada glukosa menghasilkan laktat gitu ya. Maksudnya di sini glikogen ya, harusnya di sini glikogen menghasilkan laktat menghasilkan glukosa, nanti glukosa kembali lagi ke glikogen melalui siklus Cori gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang terjadi terkait dengan kaitan metabolisme hati dan otot. Mohon maaf ini salah ya. Ini harusnya hati dan otot. Oke. Nah, ini bahan bakar pematuk ATP di otak. Jadi otak kita bisa menggunakan bahan bakar tertentu, ya. Bahan bakar tertentu yang pertama adalah dari glukosa. Ini dalam kondisi yang normal. Glukosa, ya. Glukosa nanti akan menghasilkan ATP. Ya, akan menghasilkan ATP karena glukosa digunakan untuk menghasilkan ATP untuk otak. Nah, ini akan melakukan transport elektrogenik transport melalui NAK plus ATPase begitu ya. Jadi ini yang penting yang harus dipahami di sini bahwa otak hanya menggunakan glukosa dan beta hidroksibutirat sebagai sumber energinya. Nah, beta hidroksibutirat diperoleh dari mana? Beta hidroksibutirat diperoleh saat Anda dalam kondisi yang makannya tidak normal, berarti dalam kondisi yang berpuasa. Ini dari badan keton. Nah, itu dari badan keton ya, diperolehnya. Jadi ketika Anda dalam kondisi berpuasa, maka otak akan menggunakan beta hidroksibutirat untuk sumber energinya. Nah, otak menggunakan ATP untuk apa? Otak menggunakan ATP untuk elektrogenik transport. Ya, elektrogenik transport yaitu NAK ini dan menjaga potensial elektrik di membran saraf. Itu fungsinya, ya. Fungsinya. Jadi glukosa harus selalu ada begitu ya untuk kebutuhan otak kita. Gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan darah. Nah, di sel darah ini nanti ketika Anda sudah masuk ke kedokteran hewan secara real gitu ya, nanti tentu akan banyak beraktivitas dengan darah ini ya. Yang penting harus dipahami bahwa seluruh darah itu dapat dipisahkan. Jadi sel darah itu ada di sel ada di bagian eritrosit,
ada leukosit, ada plateletnya gitu ya. Ada bagian plasma darahnya ada H2O, kemudian zat terlalu di dalam plasma begitu ya. Nah, komponen-komponennya itu ada 10% anorganik komponen anorganik ya. Ini ada mulai dari NaCl, bikarbonat, fosfat dan seterusnya. Kemudian metabolit organik dan produk-produk buangan ini sekitar 20%. Ini ada glukosa, badan keton dan seterusnya. Plasma protein sebesar 70%, ada yang utamanya serum albumin misalnya, VLDL, very low density lipoprotein dan seterusnya. Ini komponen-komponennya. Jadi itu yang harus dipahami terkait darah, dan ini bisa dipisahkan ya. Ini bisa dipisahkan komponen-komponen darah, dan ini bisa menjadi dasar Anda melakukan diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit gitu ya. Misalnya dalam darah ini kalau ada infeksi bakteri tertentu penyebab tipes misalnya ya, itu kan bisa diidentifikasi juga adanya positif dari bakteri itu dan seterusnya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ini ada efek fisiologis glukosa darah. Batas minimal glukosa darah itu sekitar ini ya. Untuk manusia ini ya. Untuk manusia ini ada 40 mg per 100 ml darah ya. Glukosa darah. Nah, ini bila kurang dari batas minimal maka akan terjadi hipoglikemia berat ya, hipoglikemia. Nah, ini normal range-nya ini sekitar 70 sampai 100 ya. Ini normal. Jadi kalau di atas 100 namanya hiperglikemia gitu ya. Kalau di bawah 40 terjadi hipoglikemia. Ini kalau di bawah 10 apa yang terjadi? Misalnya terjadi pingsan dan seterusnya ya. Kalau lebih dari bawah lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan kematian ya. Kalau di bawah 10 misalnya. Ya. Nah, kalau sekitar di bawah sekitar 60-50 apa yang terjadi? Luar biasa di sini ya. Di sini bisa menyebabkan gejala-gejala otak ya yang bermasalah begitu ya. Nah, ini berbagai hormon di sini akan muncul. Terus kemudian ya rank normalnya ya sekitar 70 sampai 100 70 sampai 100 ya miligram per 100 ml darah. Nah, kondisi Anda kenyang dan lapar itu akan memengaruhi metabolisme ya, akan memengaruhi metabolisme. Ya. Nah, ketika Anda dalam kondisi kenyang, ya, ketika Anda dalam kondisi kenyang gitu misalnya, tentu ada hormon-hormon ini ya, hormon-hormon yang akan bekerja. Di sini ada hormon insulin. Hormon insulin itu akan bekerja ketika glukosa darah tinggi. Ketika glukosa darah tinggi, ya. Ketika glukosa darah tinggi, maka artinya hormon insulin akan bekerja lebih cepat begitu. Ada juga nanti hormon glukagon begitu ya. Ada hormon glukagon, tapi di sini tidak begitu terlihat di sini. Nah, dalam proses makan dan ketika puasa itu mempunyai 3 tahap yang penting. Yang pertama pasca makan atau postprandial istilahnya. Jadi setelah makanan dicerna, berarti kan dari sini ya, setelah makanan dicerna, kemudian akan diserap gitu ya, menyebabkan kadar nutrisi dalam darah itu menjadi tinggi. Nah, kadar nutrisi dalam darah akan menjadi tinggi, termasuk di sini akan penyerapan glukosa, penyerapan asam amino, penyerapan lemak begitu ya. Lemak berarti menjadi asam lemak gitu ya. Nah, asam lemak. Nah, ketika glukosa darah tinggi, maka dalam tubuh kita setelah diabsorpsi seperti apa? Ini diabsorpsi kan berarti post absorpsi ya istilahnya ya. Post absorpsi, maka setelah
semalam tidak makan, kadar nutrisi dalam darah akan rendah. Sebentar. Jadi ketika ini berarti kan dalam kondisi kadar darah tinggi, maka yang akan terjadi yang ini. Yang ini sehingga akan menyebabkan induksi hormon insulin. Insulin ini suruh bekerja, hati suruh bekerja memanfaatkan glukosa darah yang tinggi itu untuk berbagai keperluan. Untuk berbagai keperluan. Seperti yang saya sudah cerita tadi ya. Termasuk keperluan untuk ditransfer ke otak, ya kan? Keperluan untuk dioksidasi menghasilkan asetil-CoA. Nanti asetil-CoA itu bisa menghasilkan ATP. Termasuk keperluannya asetil-CoA itu bisa diubah menjadi triacylglycerol, very low density protein, kemudian ditransport menjadi triacylglycerol sebagai simpanan di jaringan adiposa, atau itu untuk glukosa, gitu ya, untuk glukosa. Sementara untuk asam amino yang dari protein, asam amino dari protein seperti apa? Asam amino dari protein nanti asam amino akan diubah, jadi ada bagian aminnya, ada bagian kerangka karbonnya, begitu ya. Kalau aminnya nanti akan diubah menjadi urea, begitu ya. Kalau kerangka karbonnya diubah menjadi asetil-CoA. Kalau lemak seperti apa? Lemak langsung diserap menjadi asam lemak menjadi triacylglycerol, bisa juga dihubungkan melalui sistem limfatik, gitu ya. Limfatik kemudian ke otot, bisa ke otot, ke asam lemak, kemudian dari asam lemak nanti bisa dikirim untuk menghasilkan ATP dan seterusnya. Nanti intinya bisa atau ditransport dari jaringan limpatik ke triacylglycerol yang di hati. Triacylglycerol nanti ditransfer ke sini, ini disimpan menjadi triacylglycerol di jaringan adiposa. Jadi tempat penyimpanan triacylglycerol, asam lemak ataupun lemak itu ada di jaringan adiposa. Jadi itu ya, kembali. Nah, setelah terserap post absorpsi, setelah semalaman tidak makan, maka kadar nutrisi dalam darah akan menjadi rendah, gitu. Maka makan kembali saat sarapan itu akan memulihkan hal itu. Jadi tujuan utamanya adalah menjaga homeostatis glukosa, yang penting dari proses ini. Nah, ini regulasi ketika metabolisme kenyang, gitu ya. Regulasi ketika metabolisme kenyang. Di sini ada ketika glukosa darah tinggi, ini warna biru. Ketika glukosa darah rendah, warna merah. Jadi pankreas ini akan menginduksi berbagai hormon penting yang akan digunakan untuk itu ya. Yang pertama, ketika glukosa darah tinggi. Ketika glukosa darah tinggi, maka insulin itu akan menstimulasi penyerapan glukosa dan konsumsinya. Jadi ada hormon insulin yang ada di dalam otot ya, hormon insulin. Jadi akan berperan di sini ada hormon insulin. Hormon insulin untuk memerintahkan pengambilan glukosa atau konsumsi glukosa. Konsumsi glukosa itu maksudnya bisa diubah menjadi glikogen, bisa diubah menjadi ATP, atau bisa diubah menjadi komponen lain yang diperlukan dalam tubuh, gitu ya. Itu insulin. Kemudian kalau kondisi dalam darah glukosa darah rendah, maka yang terjadi itu adalah hormon glukagon. Kalau tadi glukosa darah rendah, darah tinggi itu hormon insulin. Tapi kalau glukosa darah rendah adalah hormon glukagon. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 lebih 10, Pak. Oke, jadi masih ada waktu ya. Terima kasih. Oke, dan dari sini glukagon nanti diubah menjadi glukosa. Berarti dalam kondisi ini, karena dalam kondisi glukosa darah rendah, maka
di glukagon di hati akan menstimulasi sintesis glukosa dan mengekspornya. Untuk mengekspornya berarti mengekspor ke dalam sini ya, dan di bagian yang memerlukan. Jadi intinya begitu. Jadi ketika glukosa rendah. Nah, ada beberapa komponen penting ya yang perlu dipahami di sini, bahwa ada glukosa transporter 3, GLUT3 itu menjadi transporter yang diinduksi peningkatannya oleh insulin ya. Nah, ini terkait dengan pengambilan glukosa ke hati. Insulin ini juga meningkatkan pengambilan glukosa ke otot dan juga jaringan adiposa. Dan ini terkait kepentingan untuk metabolisme ketika glukosa darah tinggi. Baik, ini ketika glukosa darah tinggi ini lebih komprehensif evaluasinya ya. Ada berbagai sel. Ini ada glukosa transporter atau glukosa transporter 2, GLUT2 ya. GLUT2 ini sebagai titik transporter glukosa ketika untuk ditransfer ke sel beta pankreas. Sel beta pankreas ya, sel beta pankreas. Nah, ketika glukosa darah tinggi, maka metabolisme glukosa dalam beta sel itu juga tinggi. Artinya di sini nanti akan menghasilkan ATP intraseluler juga tinggi, karena ada proses namanya glikolisis. Nanti di glikolisis ada siklus Krebs, nanti fosforilasi sedatif, nanti sehingga menghasilkan ATP intraseluler juga tinggi. Peningkatan ATP ini akan menutup ya, peningkatan ATP ini akan memblok kanal ATP K+. Ya, ini kanal ATP K+ ini akan terblok ya, sehingga akan terjadi depolarisasi membran ya, depolarisasi membran, karena di sini kan depolarisasi membran karena ini tidak K+-nya tidak keluar gitu ya, sehingga menyebabkan karena depolarisasi ini akan menginduksi pembukaan kanal Ca2+. Kanal ini akan terbuka. Kanal ini akan terbuka, sehingga ketika terbuka maka ini akan masuk ion kalsium ion kalsium yang masuk dalam sel, sehingga kalsium dalam sitosol itu akan meningkat. Nah, kalsium dalam sitosol ini akan meningkat. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi ini kalsium ini akan menginduksi pelepasan kalsium oleh retikulum endoplasma. Ini ya, retikulum endoplasma juga ada kalsium, sehingga dalam proses pelepasan kalsium ini sehingga mengikuti peningkatan kalsium di sitosol. Nah, peningkatan kalsium di sitosol ini sumbernya ada dua ya. Sumbernya ada dua. Yang pertama dari luar, berarti dari ekstraseluler. Yang kedua dari dalam ini dari sumber retikulum endoplasma. Nah, kalau peningkatan kalsium ini meningkat, maka terjadi menginduksi peningkatan hormon insulin dalam sel beta pankreas. Jadi yang memicu pelayanan insulin keluar sel untuk ke target sel, misalnya ke target sel hati misalnya begitu ya. Nah, ini pentingnya. Jadi insulin sebagai indikator induksi untuk dalam kondisi kenyang tadi, ya.
Baik, ini sebenarnya penjelasan yang sama kurang lebih terkait dengan sebelumnya. Nah, regulasi ketika metabolisme ketika awal puasa seperti apa gitu ya. Nah, kadar glukosa dalam darah menurun ya ketika awal puasa beberapa jam setelah beberapa jam makan ya. Insulin di situ menurun tetapi glukagon meningkat. Nah, di sini berarti pankreas ketika kondisi darah rendah maka lebih ke glukagon yang disuruh bekerja gitu ya, bukan insulin. Maka di sini apa yang terjadi? Maka yang terjadi mobilisasi glikogen harus dilakukan. Mobilisasi glikogen itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan glukosa. Jadi intinya di sini ya, intinya meningkatkan glukosa ya. Makanya glikogen diubah menjadi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa gitu. Melalui di sini melalui siklik AMP pathway dengan targetnya nanti di hati. Di hati ya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya tentunya peningkatan glukosa yang nanti bisa dimanfaatkan ke otak, ya kan? Bisa memanfaatkan ke otak dan juga di dalam darah, gitu ya. Selain itu apalagi ya? Selain itu asam aminogliserol digunakan untuk gluconeogenesis. Ya, oke. Sama ini dari sini ya. Berarti misalnya dari sumber-sumber protein itu juga dalam kondisi itu juga intinya ketika Anda berpuasa harus ada glukosa. Tapi glukosa tidak dapat diperoleh dari makanan, maka glukosa harus diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang pertama adalah glikogen, sumber yang kedua itu adalah protein, gitu ya. Sumber yang ketiga itu adalah asam lemak, gitu ya, asam lemak, gliserol, gitu ya. Gliserol juga bisa menjadi sumber. Nah, gitu ya. Nah, protein bisa diubah menjadi badan keton, bisa menjadi piruvat melalui gluconeogenesis menjadi glukosa, gitu ya. Kalau lemak itu bisa triacylglycerol dari jaringan ribosa itu ya, bisa diubah menjadi gliserol, bisa juga menjadi asam lemak nanti ke badan keton ujungnya, gitu ya. Gliserol nanti ke gluconeogenesis menjadi glukosa, gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu intinya ketika dalam kondisi berpuasa, energinya diperoleh dari glukosa satu melalui gluconeogenesis. Yang kedua bisa dari badan keton untuk otak dengan sumber beta hidroksibutrat misalnya, itu ya. Jadi saat glukosa menurun, otak menggunakan badan keton, ya, otak menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Tapi juga bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi yang diperoleh dari gluconeogenesis. Tetapi ketika ini kan dalam kondisi awal puasa ya, ketika awal puasa masih bisa seperti itu. Tapi ketika awal puasa yang panjang gitu, tentu itu tidak bisa terjadi. Oke, ini metabolisme setelah makan kembali. Oke, berarti artinya di situ setelah makan kembali Anda sudah kembali memiliki sumber energi dari makanan. Jadi metabolisme lipidnya sama dengan seperti dalam keadaan makan, gitu ya. Dalam kondisi itu tidak langsung mengabsorpsi glukosa dari darah, tapi dibiarkan untuk jaringan perifer, kemudian gluconeogenesis hati menggunakan gluconeogenesis untuk membentukkan glukosa ya. Glukosa yang baru terbentuk digunakan untuk membuat glikogen. Jadi itu dalam bentuk simpanan. Kemudian setelah glukosa darah meningkat, hati menyimpannya sebagai glikogen. Jadi bentuk simpanannya glukosa glikogen. Nah, ini saat puasa yang lama ya. Saat puasa yang lama sebenarnya orang yang dengan berat 70 kilo gitu ya, itu cadangan energinya sekitar 161.000 kilokalori. Jadi energi yang dibutuhkan untuk 24 jam itu sekitar 1.600 sampai 6.000 kilokalori. Jadi sebenarnya kalau 70 kilo
tidak makan sampai 1 sampai 3 bulan itu masih aman sebenarnya, masih hidup harusnya ya. Harusnya masih hidup. Oke. Dalam kaitannya ini, prioritas utama metabolisme dalam keadaan kelaparan itu adalah bagaimana mendapatkan glukosa. Intinya begitu. Bagaimana mendapatkan glukosa sehingga glukosa itu diperlukan untuk otak dan berbagai jaringan, ya. Nah, ingat bahwa glukosa sebagai sumber satu-satunya energi untuk sel darah merah ya, sel darah merah. Jadi memang glukosa menjadi penting di sini. Jadi ketika itu kondisi itu apa sih yang terjadi? Nah, tentu ini mekanisme yang penting. Selanjutnya prioritas selanjutnya apa? Jadi mencegah degradasi protein. Ya itu ya yang harus ini. Mencegah degradasi protein dengan beralih dari metabolisme glukosa ke metabolisme lemak. Jadi tentunya kalau protein itu adalah bagian dari penting dalam tubuh, bukan merupakan simpanan yang banyak seperti halnya lemak ataupun karbohidrat begitu. Maka kalau terjadi degradasi protein itu tentunya berbahaya dalam tubuh kita. Makanya komponen-komponen dalam tubuh kita berarti telah mengalami degradasi begitu ya. Jadi itu yang tidak diperbolehkan begitu ya. Yang tidak diperbolehkan. Jadi itu harus dilakukan penghambatan. Jadi ini gambar ini sudah mencerminkan apa yang kita bahas tadi sebenarnya. Tapi coba dicermati masing-masing ini terkait dengan adaptasi ya, adaptasi ketika berpuasa. Nah ini adalah gambaran konsentrasi plasma selama puasa atau lapar. Jadi kalau Anda lihat di grafik ini, glukosa itu mulai menurun pada hari kedua ya. Setelah 2 hari kelaparan itu glukosa mulai menurun, ya. Yang Anda perhatikan di situ titik poinnya. Nah, hari kedua ya sekitar sini ya. Itu glukosa mulai menurun, terus setelah kelaparan, kemudian badan keton di sini berarti itu meningkat secara gratis selama 2 sampai 4 hari. Sekitar di sini ya, secara gratis. Oke, di sekitar sini ya. 2 sampai 4 hari ya di sekitar sinilah ya. Itu meningkat. Badan keton yang berwarna merah. Jadi astoastat, kemudian aston, ini adalah badan keton. Ya, astoastat, aston, beta hidroksibutirat. Setelah 3 hari bagaimana? Setelah 3 hari hati akan membentuk badan keton. Ya, udah pasti ya, hati membentuk badan keton ini beta hidroksibutirat, astoastat dan juga aston. Sintesis melalui asetil-CoA meningkat karena jalur siklus Krebs tidak berjalan. Gluconeogenesis menurun, suplai dari asetat. Oke, jadi gluconeogenesis menurun karena jalur siklus Krebs-nya tidak berjalan. Oxaloacetat bagian dari siklus Krebs ya. Oxaloacetat bagian dari siklus Krebs sehingga kondisi itu tentu menurunkan metabolisme. Hati di sini hati membentuk banyak badan keton, otak mulai menggunakan astoastat di situ, otak menggunakan astoastat. Setelah 3 hari, sepertiga dari energi berasal dari badan keton di otak. Setelah 3 hari tentunya otak kita akan menggunakan badan, jantung juga menggunakan badan keton. Jadi itu ya, setelah 3 hari, sepertiga dari energi berasal dari badan keton, bukan dari glukosa lagi. Karena di situ glukosa sudah tidak bisa disuplai karena gluconeogenesisnya terhentikan ya, terhentikan. Nah, ini konsentrasi plasma selama puasa atau lapar. Jadi ketika hari ke-40 ya. Oke. Ini ke hari ke 3 hari masih 100-an ya. Hari ke-40 sekitar glukosanya sekitar 40. Kemudian di hati, ini di hati, ini di jaringan-jaringan. Ini ada di otak ya, di otak seperti itu. Jadi di hari ke-40.
itu sudah menggunakan badan ketonnya di sini 100. Terus kemudian di beberapa jaringan, di jaringan hati menggunakan badan ketonnya 150 di hari ke-40 dan 80 di berarti masih menggunakan gluconeogenesis. Nah, ini kondisi kondisi metabolimiknya, fisiologinya terkait dengan berbagai hal yang ada di sini ya. Secara fisiologi terkait hormon epinefrin. Ya, oke. Jadi fisiologinya apa? Fisiologinya ketika hormon epinefrin dihasilkan gitu ya, maka secara fisiologi laju tekanan darah, jantung itu meningkat ya, kemudian respirasi juga meningkat gitu ya. Itu fisiologinya. Sementara metaboliknya apa? Metaboliknya di hati dan di otot dan hati gitu ya. Nah, itu ada pemecahan glikogen, glikogenolisis meningkat, glikogen sintesis menurun gitu ya. Gluconeogenesis di hati meningkat. Ini intinya adalah peningkatan glukosa untuk energi ya. Glikolisis meningkat. Glikolisis meningkat karena di sini epinefrin, artinya di sini epinefrin itu merespon tubuh butuh energi gitu ya. Tubuh butuh energi. Karena kan epinefrin itu hadir ketika Anda ketakutan, ketika Anda ketakutan terus harus berlari dengan kencang gitu kan. Epinefrin itu bereaksi gitu. Ketika itu apa yang terjadi? Maka ketika itu yang terjadi adalah ini. Kemudian glikolisis meningkat, kemudian asam lemak meningkat. Ini asam lemak intinya untuk menyediakan asam lemak yang siap untuk menghasilkan energi. Kemudian glukagon sekresi juga meningkat. Ini efek dari metabolisme. Glukagon kan seiring dengan epinefrin ya. Artinya glukagon responnya adalah glukosa darah rendah. Sementara insulin sekresi menurun, dan di sini kan responnya glukosa darah tinggi. Jadi itu sebagai efek dari epinefrin. Baik secara metabolit atau secara fisiologi itu terlihat. Baik, ini adalah homeostatis metabolik. Jadi intinya ketika homeostatis metabolik itu bagaimana glukosa dalam darah itu tetap stabil, normal, intinya begitu. Nah, berbagai mekanisme itu terlibat yang ada di sini, yang intinya bagaimana menyiapkan glukosa dalam darah selalu normal. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya tadi yang terkait berbagai tahapan ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perhatikan di bagian ini ya, otak gitu ya. Di otak apa aja yang harus ada, kemudian di jantung gitu ya, kemudian di jaringan adiposa, di sini ada di jaringan usus, di hati, kemudian di sini di otot gitu ya. Inti semua ini intinya adalah sirkulasi di sini, sirkulasi di sel darah yang mengatur harus kondisi glukosa. Titik poinnya adalah di glukosa ini, glukosa darah dalam kondisi yang normal. Jadi itu titik poinnya, titik poin yang harus ada sebagai homeostatis metabolik. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah berakhir untuk kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan.